Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget loh dari salah satu episode Nusa dan Rara. Yap, kita bakal belajar adab ke kamar mandi. Sesuatu yang kita lakuin tiap hari kan? Yuk, langsung kita bahas bareng-bareng. Oke, sebelum kita mulai, aku mau nanya nih. Coba ngaku, siapa di antara kalian yang kalau lagi mandi itu suka sambil main-main? Main busa, nyanyi-nyanyi, atau bahkan bawa mainan kesayangan? Nah, ternyata teman kita si Rara juga suka banget begitu. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita lihat. Jadi ceritanya gini, suatu sore Uma minta Rara buat mandi. Rara sih semangat banget masuk ke kamar mandi, tapi dia nggak sendirian loh. Dia bawa boneka kelinci kesayangannya buat diajak mandi bareng. Wah, kayaknya bakal seru banget nih mandinya Rara. Dan benar aja, begitu masuk, Rara langsung asyik main. Dia bikin busa sabun banyak banget di bak, terus ditiup-tiup sambil ketawa-ketawa. Bubble, bubble, gitu katanya. Seru banget kelihatannya. Saking asyiknya, Rara jadi lupa kalau tujuannya itu kan buat mandi ya kan? Dia malah ambil sampo punya Uma, terus pura-pura keramasin bonekanya sambil bilang, "Wangi mama, wangi sekali." Terus aja dia ngobrol sama si boneka. Nah, suara Rara yang lagi asik ngobrol sendiri ini kedengeran sampai keluar. Kak Nusa yang denger jadi bingung dong. Rara ngobrol sama siapa ya di dalam? Gitu pikir Nusa. Udah mulai khawatir tuh. Terus tiba-tiba, gedebuk, ada suara jatuh kencang banget dari kamar mandi. Aduh, ternyata karena Rara terlalu asik main dan gak hati-hati, lantainya jadi licin dan Rara kepleset deh. "Kak Nusa, tolong!" Rara teriak. Nusa sama Uma langsung lari masuk. Dan bener aja, mereka nemuin Rara lagi duduk di lantai yang basah. Nah, dari situ, Uma jadi tahu deh kalau Rara di dalam itu nggak cuma mandi, tapi main-main juga. Nah, dari kejadiannya Rara ini nih, Uma dan Nusa mulai ngajarin adab yang benar. Pelajaran pertama dan paling utama adalah membaca doa. Doa, ini tuh ibaratnya perisai pelindung kita. Emangnya kenapa sih kita butuh perlindungan khusus pas di kamar mandi? Yuk kita cari tahu sama-sama. Jadi, gampang banget kok. Ada dua langkah simpel pas kita mau masuk kamar mandi. Pertama, kita berhenti dulu di depan pintu buat baca doa. Kalau udah selesai, baru deh langkah kedua kita masuk pakai kaki kiri. Ingat ya, kaki kiri duluan. Doanya kayak gini nih, kita baca bareng-bareng ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, kita minta tolong sama Allah supaya dilindungi dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan yang suka ada di kamar mandi. Nah, kalau tadi masuknya pakai kaki kiri, pas keluar itu kebalikannya. Kita melangkah keluar pakai kaki kanan dulu. Begitu kedua kaki kita udah di luar, baru deh kita baca doa keluar kamar mandi. Doa keluarnya pendek banget dan gampang dihafal loh. Cuma bilang, "Ghufronaka." Artinya, aku mohon ampunanmu. Kita minta ampun sama Allah. Singkat banget kan? Jadi pasti gampang buat kita amalin setiap hari. Eits, ternyata nggak cuma doa aja loh, ada juga aturan-aturan lain yang perlu kita perhatiin waktu udah di dalam kamar mandi. Ini semua penting biar kita nggak ngalamin hal-hal yang nggak enak, kayak yang kejadian sama Rara tadi. Oke, jadi apa aja yang nggak boleh dilakuin? Pertama, jangan ngobrol atau ngomong-ngomong. Ingat kan Rara tadi gimana? Terus kamar mandi itu bukan tempat buat berdoa atau berzikir ya. Dan yang penting juga nih, waktu kita lagi buang air, usahain jangan menghadap atau membelakangi arah kiblat. Mungkin sekarang ada yang nanya, loh kok aturannya banyak banget sih? Mulai dari doa, cara melangkah, sampai apa yang nggak boleh dilakuin di dalam. Nah, semua ini ada alasannya. Dan alasannya itu penting banget. Iya, coba deh kita pikirin lagi. Kenapa ya Islam sampai ngatur sedetil ini soal adab di kamar mandi? Emangnya ada apa sih di sana sampai kita harus hati-hati banget? Nah, Uma ngejelasin jawabannya langsung ke Rara. Dan ini dia jawabannya. Kata Uma, kamar mandi itu adalah tempat yang kotor, dan setan sangat suka tinggal di tempat-tempat seperti itu. Makanya, kita perlu perlindungan ekstra saat berada di sana. Jadi, hikmahnya adalah doa dan semua aturan tadi itu ibarat tameng atau perisai buat kita. Dengan kita ngelakuin itu semua, kita tuh sebenarnya lagi minta perlindungan sama Allah biar dijaga dari gangguan setan selama kita di kamar mandi. Keren banget kan? Nah, sekarang kan kita semua udah tahu nih pelajaran berharga dari ceritanya Rara. Jadi, mulai sekarang, setiap kali mau ke kamar mandi, yuk kita coba praktekin bareng-bareng. Ingat doanya, ingat langkah kakinya, dan ingat juga apa yang nggak boleh dilakuin di dalam ya.
Kalau kalian penasaran sama cerita lengkapnya gimana, termasuk pasti Anta juga ikutan basah kuyup gara-gara Rara, jangan lupa tonton video aslinya ya di kanal YouTube Nusa Official ya. Dijamin ceritanya seru dan lucu banget. Dan kalau kalian suka pembahasan kayak gini, dan pengen tahu hikmah dari episode-episode Nusa dan Rara yang lain, jangan lupa ya buat subscribe kanal Islamic K1, biar nggak ketinggalan video-video pembahasan berikutnya. Alhamdulillah selesai juga pembahasan kita kali ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita praktekin sama-sama ya. Makasih banyak loh udah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.